Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alisti Novianti, NIM 12070400027. Saya jurusan Kimia, semester 4, kelas A, di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur golongan 13 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah deskripsi anorganik. Oke. Di sini ada macam-macam unsur dari golongan 13, yaitu yang pertama ada boron, ada aluminium, ada gallium, ada indium, ada thallium, dan ada nihonium. Nah, tentunya masing-masing unsur itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Boron itu menunjukkan sebagian besar perilaku non-logam dan diklasifikasikan sebagai semi-logam, sedangkan anggota lain dari grup 13 itu adalah logam. Titik didihnya menunjukkan kecenderungan menurun seiring dengan bertambahnya massa unsur. Alasan dari ketidakteraturan ini adalah bahwa setiap unsur dalam golongan itu tersusun berbeda dalam fasa padat. Contohnya boron membentuk kelompok yang terdiri dari 12 atom, aluminium mengadopsi struktur kubik berpusat muka, gallium membentuk struktur unik yang mengandung pasangan atom, sedangkan indium dan thallium itu masing-masing membentuk struktur yang berbeda. Kerapatan muatan yang tinggi yang dihasilkan dari ion golongan ini cukup untuk mempolarisasi semua anion yang mendekati untuk menghasilkan ikatan kovalen. Untuk menstabilkan keadaan ionik, unsur-unsur golongan 13 itu menggunakan caranya dengan menghidrasi ion logam. Variasi dari ikatan kovalen ke ion yang dominan dalam senyawa unsur dapat disebabkan dalam hal peningkatan jari-jari atom dan penurunan terkait energi ionisasi ke bawah golongan. Karena energi ionisasi dari unsur-unsur rendah, maka logam-logam tersebut akan semakin mudah membentuk kation di bawah golongannya. Konfigurasi elektron golongan 13 diakhiri dengan subkulit S dan subkulit P, atau NS pangkat 2, NP pangkat 2, sehingga dalam satu golongan, penambahan jumlah elektron yang terlihat dari nomor atom, jumlah kulitnya pun otomatis akan bertambah. Konfigurasi elektron ini menyumbang hingga maksimum 6 elektron di kulit valensi ketiga, sehingga membentuk ikatan kovalen dengan berbagi elektron. Akibatnya, banyak dari senyawanya memiliki oktet yang tidak lengkap dan bertindak sebagai asam Lewis yang mampu melengkapi oktetnya dengan menerima sepasang elektron dari donor. Nah, penambahan jumlah elektron diiringi dengan penambahan jumlah kulit. Selain itu, jika jumlah kulit itu bertambah, elektron valensinya pun akan bertambah. Ukuran atom itu lebih kecil dan keelektronegatifannya pun lebih besar dari unsur-unsur golongan 2A jika dibandingkan dengan golongan 13 ini. Nah, pada boron itu mempunyai berat jenis 2,34 gram per cm kubik dengan fasa padat, memiliki volume atom 4,6 cm kubik per mol, memiliki titik leleh 2349 Kelvin, titik didih 4200 Kelvin, kalor peleburannya yaitu 50,2 kJ per mol, dan kapasitas panasnya pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu sebesar 11,87 Joule per mol Kelvin. Nah, unsur boron itu bersifat metaloid. Metaloid di mana si boron ini memiliki sifat di antara sifat logam dan non-logam. Itu seperti semikonduktor terhadap listrik dengan kenaikan konduktivitas yang beriringan dengan naiknya suhu. Nah, sebagai unsur metaloid, si boron ini mempunyai struktur berbentuk tetrahedral dan rombohedral. Nah, dalam strukturnya, di salah satu dari 4 alotropnya, boron itu nanti akan membentuk kelompok yang terdiri dari 12 atom. Setiap klaster itu mempunyai susunan geometris yang disebut dengan ikosahedron. Alotrop boron pertama adalah bentuk tetragonal, namun
Bentuk ini dirumuskan pada karbida dan nitrida. Fase karbida di sini adalah bukan sama dengan boron karbida gitu, tapi lebih tepatnya B13C2 yang memiliki struktur terkait dengan rombohedral. Nah, boron yang tidak murni atau amorf adalah bubuk coklat, tetapi unsur murninya itu membentuk kristal abu-abu perak mengkilap. Sifat termasuk titik lelehnya yang tinggi dan konduktivitas listrik yang rendah itu menjadikan boron sebagai bahan refraktori yang penting. Nah, sifat kimia dari boron itu, si boron mempunyai elektronegativitas 2,04 skala Pauling, radius kovalennya 82 pm, afinitas elektronnya 26,7 kJ per mol. Nah, boron ini umumnya tidak membuat ikatan ionik, tapi membentuk ikatan kovalen yang stabil. Secara alami, atom boron dihasilkan dari reaksi fusi nuklir di dalam bintang dalam tabrakan sinar kosmik. Namun, boron dapat disintesis dengan cara mereduksi senyawa boron trioksida dengan magnesium sesuai dengan persamaan reaksi, di mana boron trioksida ditambah 3 molekul magnesium menghasilkan 2 molekul boron ditambah 3 molekul magnesium oksida. Reaksi antara boron dengan udara itu bergantung pada kristalitas dari sampel boron, temperatur, ukuran partikel, kemurnian dari boron, di mana sebagian besar boron itu tidak akan bereaksi dengan udara pada temperatur ruang. Namun, pada temperatur yang lebih tinggi, boron akan bereaksi dengan udara berdasarkan persamaan 4 molekul boron ditambahkan 3 molekul oksigen dengan fasa gas menghasilkan 2 molekul boron trioksida dalam fasa solid. Boron akan sanggup bereaksi dengan halogen dan fluorin, klorin, bromin untuk membentuk trihalida. Contohnya yaitu yang pertama ada boron trifluorida. Boron trifluorida ini didasarkan pada persamaan reaksi 2 molekul boron dalam fasa solid ditambah 3 molekul fluorin dalam fasa gas akan menghasilkan boron trifluorida dalam fasa gas. Nah, boron trifluorida ini merupakan senyawa trigonal planar sederhana. Boron trifluorida ini dapat bereaksi dengan ion fluorida untuk membentuk ion tetrahedrat tetrafluoroborat. Boron trifluorida ini juga dapat berperilaku sebagai asam Lewis kuat. Selain itu, boron juga dalam bentuk kristalnya itu tidak akan sanggup bereaksi dengan asam mendidih atau bertemperatur tinggi. Bubuk boron oksida itu sanggup secara perlahan bereaksi dengan HNO3 pekat. Kemudian ada boron triklorida. Boron triklorida ini didasarkan pada persamaan reaksi 2 molekul boron dalam fasa solid ditambahkan 3 molekul klor dalam fasa gas menghasilkan 2 molekul boron triklorida, di mana klorida boron ini adalah klorida pertama sebagai molekul kecil yang terikat secara kovalen. Klorida ionik itu merupakan padatan yang larut dalam air. Nah, untuk membentuk kation dan anion terhidrasi. Sedangkan klorida kovalen adalah molekul kecil di mana gas atau cairan pada suhu kamar dapat bereaksi hebat dengan air. Untuk kegunaan dari boron itu sendiri, boron itu sering dipakai sebagai penyala materi bakar roket dan pemicu api dalam teknik gitu. Nah, sedangkan di lingkungan, si boron tuh terdapat pada abu pembersih dan pengawet boraks. Boraks banyak dipakai dalam pembuatan pembersih. Boraks oksida juga sering digunakan dalam pabrik gelas boroksilat pada kaca Pyrex. Boraks oksida juga sanggup menciptakan gelas tahan panas yang lebih kuat. Nah, fiberglass dalam tekstil juga memakai materi dasar boroksilat. Boron juga merupakan komponen vital pembangkit listrik tenaga nuklir karena merupakan penyerap neutron yang kuat. Pada boron ini dikenal juga dengan borida. Borida itu adalah anion boron sebagai atom boron yang terisolasi, terikat dengan boron polihedra dan jaringan boron heksagonal.
Borida logam secara karakteristik itu sangat keras, tidak mudah menguap, titik lelehnya tinggi, dan bahan kimianya inert. Strukturnya bervariasi dibuat dengan kombinasi langsung dari unsur-unsur pada suhu tinggi. Nah, borita juga merupakan senyawa binder boron. Senyawa paling penting pada hal ini adalah boron karbida atau B4C rumusnya. Nah, strukturnya itu dipresentasikan dengan B12C3 karena terdiri dari B12 atau icosahedra. Boron karbida juga digunakan sebagai bahan awal untuk mempersiapkan bahan keras seperti titanium borida. Nah, secara industri juga dapat digunakan sebagai bahan tahan api dan dalam kerucut roket juga bilah turbin, di mana komponen ini tuh harus tahan gitu terhadap tekanan ekstrim, goncangan, dan suhu tinggi. Adapun reaksi reduksi di boron trioksida dengan karbon adalah 2 molekul boron trioksida dalam bentuk solid ditambahkan dengan 7 molekul karbon dalam bentuk solid akan menghasilkan boron karbida dalam bentuk solid ditambahkan dengan 6 karbon monoksida dalam bentuk gas. Ada juga dikenal dengan boran. Boran itu adalah senyawa hidrogen binder dari boron. Nah, terdapat 3 alasan kenapa sih kimia boran itu penting. Yang pertama itu karena bentuk molekul borana berbeda dari hidrida lainnya. Yang kedua, ikatan dalam boran itu membutuhkan perluasan teori orbital molekul. Yang ketiga, kimia reaksi boran itu mempunyai persamaan yang menarik dan memiliki perbedaan dari kimia organik. Atom hidrogen itu sering bertindak sebagai jembatan atom boron tetangga. Nah, atom boron sering membentuk unit segitiga. Nah, setiap polihedronnya itu mengandung wajah segitiga seperti segi 8. Nah, secara umum dikenal dengan delta hedron. Ada 3 kelas umum boran atau anion borida. Yang pertama ada klosokluster, di mana atom boron itu membentuk sangkar deltahedral tertutup. Contohnya seperti B6H6. Yang kedua ada nitrokluster, itu berasal dari deltahedron tertutup dengan 1 atom boron yang hilang. Dengan rumus BnH dikalikan N plus 4 atau contohnya yaitu B2H6. Yang ketiga ada arachnocluster, di mana ini berasal dari deltahedron tertutup dengan 2 atom boron yang hilang. Rumus umumnya yaitu BnH dikalikan N plus 6 atau contohnya seperti B4H10. Adapun sintesis industri yang dilakukan pada reaksi boran ini yaitu dengan mereaksikan boron trifluorida dengan natrium hidrida untuk menghasilkan diboran yang tidak berwarna dan beracun. Boran memiliki sebagian atom hidrogen yang bermuatan negatif karena elektronegativitas boron itu rendah. Reaksinya bersifat eksotermis dan menghasilkan diboron trioksida dan juga uap. Reaksi diborana dengan natrium hidrida itu digunakan untuk menghasilkan natrium tetrahidriborat. Untuk kelimpahannya, unsur boron itu jumlahnya relatif kecil atau sedikit. Persenyawaan yang dikenalnya yaitu boraks atau rumusnya Na2B4O7 10H2O. Kemudian selanjutnya ada aluminium, memiliki berat atom 26,98 gram per mol, memiliki titik lebur 660,2 derajat Celcius, memiliki titik didih 2480 derajat Celcius, memiliki modulus elastisitasnya yaitu 68,3 dan rasio Poissonnya yaitu 0,34. Aluminium murni itu tidak akan bereaksi dengan air murni, tetapi aluminium tak murni yang bercampur dengan logam itu dapat mengalami korosi jika terkena air yang mengandung garam-garam. Amalgam aluminium atau AlHG itu digunakan sebagai zat reduktor sebab aluminium bereaksi dengan air. Persamaan reaksi aluminium dengan air itu didasarkan pada 2
molekul aluminium dalam bentuk solid, ditambahkan 6 molekul air dalam bentuk liquid, menghasilkan 2 molekul aluminium hidroksida dalam bentuk solid, ditambah 3 molekul gas hidrogen. Adapun jika direaksikan dengan hidrogen, aluminium akan terbakar secara eksotermik dengan halogen seperti di klorin. Berdasarkan persamaan 2 molekul aluminium dalam bentuk solid ditambahkan 3 molekul klor dalam bentuk gas akan menghasilkan 2 molekul aluminium triklorida dalam bentuk solid. Kemudian aluminium seperti berilium adalah logam amfoter. Nah, itu bisa bereaksi dengan asam dan basa. Contoh persamaan reaksinya yaitu 2 molekul aluminium dalam bentuk solid ditambahkan 6 ion H+, menghasilkan ion Al3+, dan 3 molekul hidrogen dalam bentuk gas. Ada juga pada bentuk basanya yaitu 2 molekul aluminium dalam bentuk solid ditambahkan 2 ion hidroksida ditambahkan 6 molekul air akan menghasilkan 2 molekul aluminium hidroksida dalam bentuk aqueous ditambahkan 3 molekul gas hidrogen. Untuk aluminium halida itu memiliki struktur kristal ionik yang khas dengan susunan kation dan anion yang berselang-seling. Aluminium klorida anhidrat itu dapat bereaksi dengan sangat eksotermis dengan air dengan cara khas klorida kovalen dan juga bisa menghasilkan kabut asam klorida. Contoh persamaan reaksinya yaitu aluminium klorida dalam bentuk solid ditambahkan 3 molekul air akan menghasilkan aluminium hidroksida dalam bentuk solid dan 3 molekul asam klorida dalam bentuk gas. Aluminium klorida anhidrat itu bisa digunakan sebagai katalis untuk substitusi cincin aromatik dan juga senyawa organokloro. Aluminium klorida bisa bereaksi dengan asam Lewis yang kuat dengan organokloro untuk memberikan ion tetrakloroaluminat dan juga karbokation. Adapun untuk aluminium kalium sulfat itu senyawanya bisa dikenal dengan tawas. Salah satunya pada mineral aluminium yang larut dalam air. Nah, lapisan aluminium hidroksida itu diendapkan pada permukaan kain, tempat molekul berwarna mudah terikat. Nah, kristal tawas memiliki stabilitas isi yang sangat tinggi karena anion sulfat itu tersusun antara ion kalium dan juga heksa aqua aluminium yang berseling-seling. Adapun untuk aluminida itu merupakan senyawa intermetalik di mana ada 4 aluminida logam yang diminati sampai saat ini gitu, yaitu magnesium aluminida atau magnalium yang memiliki 2 stoikiometri yang sama. Kemudian ada nikel aluminida, tantalum 2 aluminida, dan titanium aluminida. Pada proses pembuatan aluminium itu dilakukan 2 macam cara, yaitu yang pertama ada proses Bayer, yang kedua ada proses Hall-Héroult. Untuk proses Bayer itu merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Yang kedua ada proses Hall-Héroult yang merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Nah, pengolahan logam aluminium itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada tahap pemurnian dan juga tahap elektrolisis. Nah, pengolahan ini tuh dinamakan sama proses Hall atau sesuai dengan nama penemunya yaitu Charles Martin Hall. Nah, secara rincinya itu proses pengolahan aluminium itu terjadi dengan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pemurnian di mana aluminium itu diproduksi dari bauksit yang mengandung pengotor fero 3 oksida. Nah, pengotor ini tuh nanti dihilangkan dengan cara melarutkan bauksit dari larutan natrium hidroksida. Nah, pengotornya tuh nanti dipisahkan dengan penyaringan. Kemudian si aluminium nanti diendapkan dari filtrat dengan mengalirkan gas karbon dioksida dan juga pengenceran.
Kemudian yang kedua yaitu tahap elektrolisis, di mana dalam proses ini hal herup itu melarutkan Al2O3 dalam lelehan kriolit dalam bejana dari baja berlapis grafis yang berfungsi sebagai katode. Nah, dengan cara itu, elektrolisis juga dapat dilangsungkan pada suhu 950 derajat Celcius. Nah, elektrolisis itu akan menghasilkan aluminium di katode, sedangkan di anode akan terbentuk gas oksigen dan karbon dioksida. Adapun untuk cara memperoleh aluminium murni, mula-mula bauksit halus yang kering itu dimasukkan ke dalam pencampur. Kemudian dilakukan pengolahan dengan soda api atau NaOH di bawah pengaruh tekanan. Nah, natrium hidroksida itu nanti bereaksi dengan bauksit menghasilkan aluminat natrium yang larut. Ion aluminium merupakan racun dan juga bisa menghambat pertumbuhan sel-sel hewan, bakteri, jamur, dan tanaman. Kemudian, aluminium juga bisa menyebabkan volume besar pada oksida karbon yang diproduksi dari anoda. Aluminium juga dapat menyebabkan gangguan penyerapan hara mineral tanah, juga bisa menghambat perpanjangan sel. Untuk kelimpahan dari aluminium itu sendiri, aluminium menduduki peringkat ketiga terbanyak di bumi setelah oksigen dan silikon. Nah, aluminium itu paling banyak ditemukan dalam bentuk alumina atau dan aluminium hidroksida yang bersifat amfoter. Amfoter itu jadi jika berikatan dengan senyawa tingkat yang keasamannya tinggi, maka dia tuh bersifat basa gitu. Untuk sisi positifnya, aluminium itu berguna sebagai kerangka pesawat terbang dan roket, kemudian sebagai reflektor yang baik terhadap cahaya dan sinar inframerah, juga digunakan sebagai pembungkus gitu. Misalnya untuk kaleng, minuman ringan, atau aluminium foil. Juga untuk peralatan masak, contohnya panci. Kemudian unsur berikutnya yaitu gallium. Gallium memiliki titik lebur sebesar 29,78 derajat Celcius dengan massa jenisnya 5,93 gram per cm kubik dengan massa atomnya 69,723 gram per mol, juga warnanya berwarna abu-abu keperakan. Gallium memiliki sifat semikonduktor, terutama sebagai gallium arsenid. Gallium arsenid dapat mengubah aliran listrik menjadi cahaya dan dapat dipakai sebagai bahan campuran logam. Juga digunakan sebagai bahan light emitting diodes, yaitu pada berbagai layar, alat elektronik, dan jam tangan. Gallium memiliki struktur kristal ortorombik, sedangkan gallium murni memiliki warna keperakan menakjubkan. Nah, unsur ini tuh merupakan satu dari 4 logam, yaitu raksa, cesium, rubidium, yang dapat berbentuk cair dekat pada suhu ruangan. Nah, gallium juga dapat digunakan pada termometer suhu tinggi. Ia memiliki tekanan uap rendah pada suhu tinggi. Gallium pada unsur halogen dapat membentuk gallium triklorida atau GaCl3 dan gallium 3 bromida atau GaBr3. Kemudian akan membentuk gallium 2 selenida, gallium 3 fluorida atau GaF3. Reaksi antara gallium dengan asam akan menghasilkan 2 ion Ga3+ dan 3 molekul H2O. Sedangkan pada basa akan menghasilkan 2 molekul GaOH 4 kali, di mana senyawa ini sering disebut galat atau dikatakan galat. Gallium biasanya adalah hasil dari proses pembuatan aluminium. Pemurnian bauksit melalui proses Bayer akan menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium. Elektrolisis menggunakan sebuah elektroda merkuri yang memberikan konsentrasi lebih lanjut, dan elektrolisis lebih lanjut ini menggunakan katoda baja tahan karat dari hasil natrium galat menghasilkan logam gallium cair.
Kemudian, galium murni membutuhkan sejumlah proses akhir lebih lanjut dengan zona penyaringan untuk membuat logam galium murni. Galium murni bukan substansi yang berbahaya untuk disentuh oleh manusia. Senyawa radioaktif galium bisa diinjeksikan gitu di dalam tubuh dan digunakan untuk scanning galium tanpa efek yang berbahaya. Jadi, tidak boleh digunakan dalam dosis yang besar. Beberapa senyawa galium yang sangat berbahaya, misalnya GaCl3 atau galium klorida. Unsur galium mempunyai beberapa kegunaan, diantaranya yang pertama, karena galium itu membasahi gelas dan porselin, maka galium dapat digunakan untuk menciptakan cermin yang cemerlang. Yang kedua, galium dengan mudah dapat bercampur dengan kebanyakan logam dan digunakan sebagai komponen dalam campuran peleburan yang rendah. Plutonium digunakan pada senjata nuklir yang dioperasikan dengan campuran dengan galium untuk menstabilkan alotrop plutonium. Kemudian, galium juga digunakan pada beberapa termometer bertemperatur tinggi. Indium memiliki sifat yaitu sangat lunak, berupa logam putih keperakan, mengkilap, menghasilkan suara yang keras ketika dibengkokkan, dapat membasahi kaca atau wet glass, dan juga sangat radioaktif. Indium termasuk ke dalam logam miskin, di mana logam miskin atau logam post-transisi adalah unsur logam dari blok P dari tabel periodik. Nah, kemudian ada metaloid dari logam transisi tersebut, tetapi kurang dibanding dengan logam alkali dan logam alkali tanah. Titik leleh dan titik didihnya lebih rendah dibanding dengan logam transisi, dan juga indium ditemukan dalam biji seng tertentu. Logam indium juga dapat menyala dan terbakar. Indium tidak dapat larut dalam larutan alkali, di mana berkebalikan dengan galium. Logam indium tidak bereaksi dengan air, namun dioksidasi oleh oksidator kuat seperti halogen dan menghasilkan senyawa indium 3. Nah, dalam bentuk logam, indium tidak bereaksi dengan air karena dapat bereaksi dengan air ketika berbentuk indium 3 oksida, yaitu logam indium yang sudah dioksidasi oleh oksidator kuat. Secara komersial, indium diekstraksi sebagai produk sampingan dari pemurnian seng. Indium juga diekstraksi dari besi, timbal, dan biji tembaga. Keterbatasan deposit mineral indium dan adanya fakta bahwa indium itu banyak dalam deposit sulfida, timbal, timah, tembaga, besi, dan terutama seng, membuat produksi seng dan timbal menjadi sumber utama indium. Indium biasanya dari terak dan debu produksi seng. Nah, pemurnian lanjutan itu dilakukan dengan cara elektrolisis. Proses ini pastinya bervariasi sesuai dengan komposisi tepatnya dari terak dan debu tersebut. Produksi utama indium berasal dari residu yang dihasilkan selama pemprosesan biji seng, tetapi juga ditemukan dalam biji besi, timbal, dan tembaga. Adapun manfaat dari unsur indium itu sendiri, yaitu yang pertama, indium digunakan untuk membuat komponen elektronik seperti termistor dan fotokonduktor. Kemudian, indium juga digunakan untuk mendorong germanium untuk membuat transistor. Indium juga dapat digunakan untuk membuat cermin yang memantul seperti cermin perak dan tidak cepat pudar. Kemudian, indium juga dalam jumlah kecil dapat digunakan pada peralatan yang berhubungan dengan gigi. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu talium. Talium memiliki titik lebur sebesar 577 Kelvin dengan titik didihnya 1746 Kelvin, massa jenisnya 11,85 gram per cm kubik, dengan massa atomnya 204,3833 gram per mol, dengan warnanya putih keperakan. Talium adalah logam keperakan yang sangat lunak, berkilau, dan mencair pada suhu rendah yang memudar di udara menjadi oksida abu-abu kebiruan. Dalam penampilan, logam ini menyerupai timah. Logam ini dapat dengan mudah dipotong dengan pisau.
Kemudian, jika dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk talium hidroksida yang beracun. Talium larut perlahan dalam asam klorida dan asam sulfat encer, dan larut dengan cepat dalam asam nitrat. Reaksi talium dengan udara, di mana potongan logam talium yang segar itu akan memudar dengan lambat, serta memberikan lapisan oksida kelabu yang melindungi sisa logam dari pengoksidasian lebih lanjut. Pada reaksi dengan oksida, talium menghasilkan titanium 3 dioksida yang berwarna hitam coklat yang terdekomposisi menjadi titanium dioksida pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian pada reaksi talium dengan air, talium terlihat tidak dapat bereaksi gitu. Akan tetapi, logam talium ini memudar dengan lambat dalam air basah atau larut dalam air yang menghasilkan racun talium 1 hidroksida. Kemudian reaksi talium dengan halogen, di mana logam talium bereaksi hebat dengan unsur-unsur halogen seperti fluorin, klorin, bromin, membentuk talium 3 fluorida, talium 3 klorida, talium 3 bromida, di mana ketiga senyawa ini bersifat racun. Kemudian untuk reaksi talium dengan asam, talium larut dengan lambat pada asam sulfat dan asam klorida atau HCl, karena racun garam yang dihasilkan itu tidak larut. Talium memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium. Yang kedua, digunakan sebagai dopen atau meningkatkan kristal natrium iodida pada peralatan deteksi radiasi gamma seperti pada kilauan alat pendeteksi barang pada mesin hitung di supermarket. Kemudian, unsur yang terakhir yaitu nihonium, di mana nihonium ini memiliki titik lebur 700 Kelvin, titik didih 1430 Kelvin dengan fase padat dan memiliki kepadatannya 16 gram per cm kubik, kalor peleburannya 7,61 kJ per mol. Nihonium ini merupakan unsur sintesis yang bersifat radioaktif. Sekian dari pemaparan yang telah saya jelaskan, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.